Jadi sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn al-Amr ibn al-As masuk Islam lebih dahulu daripada ayahnya dan usianya ketika itu masih kecil. Beliau inilah awal mula sahabat yang menulis hadis Rasulullah yang diistilahkan dengan Sahifatus Sadiqah. Hadis Nabi, ucapan Nabi itu ditulis beliau. Dah banyak terkumpul. Sempat terkumpul 1000 ucapan Rasulullah. Beliau ini orangnya pandai menulis. Alim, mahir. Tapi ada ketakutan daripada diri Rasulullah. Apa ketakutan dari baginda Nabi? Khawatir Nabi bercampur nanti antara Quran dengan hadis. Bercampur nanti antara Quran dengan hadis, makanya untuk sementara di stop penulisan hadis. Maka Nabi katakan, man kataba ghairil Quran, siapa yang menulis selain daripada Al-Quran, hendaklah dihapus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekhawatiran Nabi itu adalah jangan bercampur Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah larangan-larangan. Setelah itu larangan penulisan Al-Quran lagi sampai Nabi meninggal dunia. Abu Bakar menjadi khalifah, Abu Bakar tak mau Al-Quran itu dibukukan. Karena Nabi sudah melarang, tak boleh lagi menulis Al-Quran. Bahaya, khawatir ada bercampur nanti Al-Quran, tak boleh tulis. Akhirnya Abu Bakar tak mau. Abu Bakar tetap kekeh tak mau Al-Quran itu dibukukan. Datang Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, ya khalifah. Ini adab seorang khalifah, seorang sahabat kepada khalifah. Walaupun ini orang-orang terdekat Rasulullah, tapi juga punya adab cara menasihati. Ya Abu Bakar, ya Amirul Mukminin, ini sudah banyak yang meninggal dunia sahabat di dalam perang. Para hafalan-hafalan Quran, para hufaz sudah banyak meninggal dunia. Al-Quran mereka bawa. Nanti takutnya mereka habis meninggal dunia, Quran belum sempat kita bukukan. Jadi ayolah kita bukukan saja Al-Quran. Jawaban Sayyidina Umar, daripada kalian suruh aku untuk mengizinkan kalian menulis Al-Quran, lebih ringan bagi aku kalian letakkan gunung itu di atas pundakku. Tetap tak mau Abu Bakar. Tak mau. Aku takkan mau mengerjakan sesuatu yang sudah jelas dilarang oleh Rasulullah. Abu Bakar tak mau dengan cara rayuan bagaimana semakin hari semakin banyak sahabat meninggal. Para hafizul Quran meninggal. Akhirnya didatangi oleh Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, tidak akan salah engkau ya Abu Bakar. Tidak akan salah engkau ya Khalifah ya Amirul Mukminin. Ketika engkau mengizinkan orang untuk membukukan Al-Quran. Disebabkan karena sudah banyak. Kalau tak salah tinggal waktu itu cuma berapa saja lagi yang para hafizul Quran. Jadi kata Sayyidina Umar, kata Sayyidina Abu Bakar, ni dia. Jadi ego tu boleh, tapi jangan ubu mati. Agak diubu sentak sikit. Jadi sehingga kita mudah untuk tanazul namanya. Jangan ego tu kita pertahankan terus, patah dia. Abu Bakar yang awalnya ego tak mau menulis Quran, akhirnya ya kalau begitu bagaimana, dikumpulkanlah sahabat, dikumpulkan para hafizul Quran, mulailah dibukukan Al-Quran di zaman itu. Zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Utsman, disempurnakanlah bentuk daripada sebuah mushaf Al-Quran. Nah, itulah dia. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling teliti tentang perintah dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masuk Islamlah Abdullah bin Amr bin al-As, beribadah selalu ibadah dan bahkan suatu ketika beliau sudah menikah. Beliau ini khatam Qurannya 1 hari sekali. Tengok dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran Imam Nawawi. Sahabat yang khatam Qurannya 1 hari dalam 1 kali, itu adalah Abdullah ibn al-Amr ibn al-As. Jadi, setelah dia menikah, ditanyalah istri beliau oleh ayahnya. Nih, ayahnya bertanya ke istrinya. Jadi kalau kita sama dengan ayah kita bertanya ke istri kita. Apa pertanyaan? Bagaimana menurutmu suamimu? Ayah kita bertanya ke orang rumah kita. Bagaimana menurut awak suami awak tu? Macam mana dia? Jawaban istri daripada Abdullah ibn al-Amr ibn al-As, jawabannya nampaknya ya, mohon maaf. Kayaknya Abdullah bin Amr ibn al-As belum butuh wanita. Belum butuh wanita. Maksudnya apa? Tak ada waktunya untuk dengan, ya macam Imam Nawawi yang kita jelaskan kemarin dalam Bulughul Maram itu. Tak ada waktunya untuk bercakap dengan orang rumah tu, tak ada. Waktu untuk duduk berdua sambil mandang-mandang, pogang-pogang, tak ada noh. Jadi Quran. Mungkin bercakap sebentar, alah habis lah baca pula Quran balik.
Apabila habis baca Quran, salat. Juga orang salat. Jadi tak butuh dia nampaknya. Akhirnya, ya, ini salah satu anjuran syariat juga sebenarnya. Anak kita setelah kita nikah, kan boleh kita saling bertanya. Karena kita walinya. Boleh Pak. Tak boleh. Jangan sampai kita lepaskan saja. Anak bahagia pandai-pandainya lah katanya. Jangan. Boleh. Mengadulah ayah daripada Abdullah ibn al-Amr ibn al-As. Amr ibn al-As mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, anakku sudah menikah. Tapi ketika aku tanya istrinya, jawaban istri nampaknya anakku masih belum butuh wanita. Kenapa? Ada apa? Ternyata karena tak ada waktu. Dalam arti kata, tak terkalahkan ibadah dia oleh istrinya. Tak terganggu sedikit pun ibadahnya oleh istrinya. Tak tergiur dia, begitu dia. Ya, ini makamnya sahabat, bukan makam kita. Kalau makam awak itu mainan. Kalau baru menikah tu nak boleh ganggu tu, dunia milik kita berdua itu. Milik kita berdua, ibadah pun bisa qada, bisa jamak, mungkin jamak sebenarnya itu. Kalau sahabat Nabi ini tak sempat karena sibuk ibadah. Dipanggil oleh Rasulullah. Kata Nabi, ya Abdullah bin Amr bin al-As, nih kawan-kawan yang belum menikah, ni penting nih. Hadis ni boleh kita tengok. Kata Nabi, ya Abdullah bin Amr bin al-As, ya Rasulullah, betulkah engkau belum butuh kepada wanita? Engkau sudah menikah? Kata jawaban Abdullah bin Amr, aku butuh ya Rasulullah. Tapi memang waktu aku tidak ada untuk istriku. Tak ada waktu. Jadi, aku sibuk dengan salat. Aku sibuk dengan Quran. Aku sibuk dengan hafalanku. Aku sibuk. Jadi kata Nabi SAW, boleh. Saya ini orang yang lebih takwa daripada kamu. Maksudnya apa? Saya ni orang yang lebih takut kepada Allah dibandingkan kamu. Jaminan surga sudah ada. Saya ni sudah dijamin masuk surga, kata Rasulullah. Tapi saya tidur, saya salat. Saya berpuasa, saya berbuka. Dan saya pun juga menikahi perempuan. Jadi bagaimana bagusnya ya Rasulullah? Kata Nabi begini. Engkau khatam Quran cukup sekali sebulan saja, kata Rasulullah. Saya hadis di dalam kitab At-Tibyan itu. Engkau khatam Quran cukup sekali sebulan saja. Sekali sebulan? Tidak bisa ya Rasulullah. Orang yang sekali sehari disuruh khatam Quran sekali sebulan. Lama tu Pak. Lama. Jadi setelah itu, tidak. 10 hari lah. 10 hari sekali engkau khatam Quran. Itu bagus, kata Rasulullah. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar. Lama tu ya Rasulullah. Bayangkan, lama. Kata Nabi, 1 pekan, 7 hari, 1 kali engkau khatam. Masih lama katanya. Jadi, macam mana bila kamu mengaguk orang rumah? Bila kamu sebut dengan orang rumah? Terakhir kata Rasulullah, 3 hari sekali engkau khatam Quran. Itu baru. 3 hari sekali. Maka disunahkan kita kalau yang ingin khatam Quran itu, cukup 3 hari dalam 1 kali, 3 hari, 1 kali khatam Quran itu cukup sebenarnya. Jadi itu pun sudah mengerjakan aktivitas. Jadi tak boleh pula memaksakan ibadah kita sehingga hak-hak yang lain pun tidak kita berikan. Begitu dia. Jadi memang sahabat Nabi cinta ibadah itu tidak ada tandingannya dibandingkan dengan kita. Itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beliau kan ada 4 orang sahabat yang diawali dengan Abdullah. Ni anak-anak kecil ni di zamannya. Tapi kata para ulama ahlul hadis, kalau yang 4 ini sudah berfatwa, sepakat keempat-empatnya berfatwa, walaupun dia orang kecil, anak muda, tapi mengalahkan fatwa orang-orang besar. Maka disebut dengan qaulul ubadullah namanya. Perkataan Abdullah. 4 dia. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah ibn al-Amr ibn al-As, siapa lagi? Abdullah ibn Umar. 4. Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn al-Abbas, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Umar. Keempat-empat ni anak-anak di zaman sahabat Nabi, tapi kalau sudah berfatwa mengalahkan fatwa orang-orang besar. Kenapa? Karena keempat-empatnya ini selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dengan Ubadullah. Jadi beliau ini ada yang mengatakan beliau wafatnya di Mesir, ada yang mengatakan wafat beliau di Madinah. Itulah dia sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn al-Amr ibn al-As.